Baik, hari ini kita praktek tentang IP address ya. Jadi bisa buat catatan mandiri ya. Nanti pertama bagi yang belum punya akun, nanti daftar dulu akun network Cisco Network Academy. Cisco Network Academy di netachat.com. Kita lihat kan tulisannya kan? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kalian ambil netachat.com biar belajar pakai tracer juga di rumah ya. Mungkin semalam sudah, nanti ambil yang kursus, cari kursus yang pakai tracer nih. Ambil kursus, kemudian bagiannya yang pakai tracer. Ambil yang pakai tracer. Nah ini nanti bagi yang belum punya akun di enroll aja. Ini ada yang jangan yang mobile ya, cari yang no mobile. Yang intro pakai tracer yang ini, yang beginning. Ya nanti kalian learn more. Habis di learn more nanti ada masuk ke apa namanya, bagian singing up ya. Nanti bisa kalian singing up. Nah ini gratis pelatihannya, kosnya tadi gratis. Anda bisa singing up today. Kalau belum punya akun nanti singing up today, nanti lari ke layar buka akun. Tapi kalau sudah ada akun nanti tinggal enroll aja. Nah nanti ini ketika kalian sudah ikut ini, nanti akan dapat sertifikat kalau sudah selesai semua kursusnya. Jadi sertifikatnya itu tadi nanti akan dikumpulkan untuk sebagai kuis ya. Jadi kuisnya Anda tinggal cukup ikuti kurs di NetaChat, kemudian ikuti pelatihannya sampai habis. Nanti bagian akhirnya Anda akan mendapatkan sertifikat. Ya. Pastikan semua dikerjakan, kuis sama tugas-tugas yang ada di NetaChat itu dikerjakan. Biar Anda paham tentang penggunaan paket tracernya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, udah biasa lah ini ya. Jadi sekalian belajar, sekalian dapat sertifikat secara internasional ya. Itu bagian dari kuisnya. Oke, ini pertemuannya saya rekam ya. Nanti kalau apa saya edit dulu baru saya bagi ke kalian. Kemudian kita mulai di sini. Ya. Ada yang sudah pernah ini install Cisco pakai tracer? Coba dokternya. Pernah ya. Oke, kemarin kita kan masih pembahasan tentang IP address ya. Jadi untuk contohnya saya tambahkan dulu sekitar beberapa laptop. Mil, ada mouse. Caranya agak payah nih kalau nggak pakai mouse. Ini tambahkan 3 laptop seperti ini. Kemudian supaya 3 laptopnya terhubung, kita butuh apa? Alatnya di tengah? Protik. Krotik. Hub switch. Switch Hub. atau Hub. hub ya. Lebih bagus mana, switch atau hub? Hub. Nah, switch lah. Kalau hub dia nggak bisa baca MAC address. Kalau switch Oh, iya, dia Pak. lebih pintar, Salah. ya. Jadi Switch, kita Pak. Model terbaru. ya mode terbaru. Ntar dulu, saya masih install Mose. Mose-nya nggak bisa.
Lalu kita ambil sebuah switch, ada di bagian bawah ya. Ambil yang terserah, mau yang 24 port atau yang standar. Saya ambil yang standar, yang PT switch nih. Saya letakkan di tengah. Mereknya nggak ada tuh Pak ya? Mereknya ini nggak ada karena general kan, PT yang dijual di pasaran ya. Tapi kalau yang punyanya Cisco yang ini, yang di samping kanan ada 2950. Ya, 2950 yang 24 tuh maksudnya 24 port, 24 colokan ya. Kalau ini custom, ini yang bawaan. Yang general dijual di pasaran, kita bisa custom. Custom itu artinya bisa kita tambah portnya ya. Asal slotnya tersedia, kita bisa tambah kartu gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk menghubungkan laptop dengan switch pakai kabel apa? Kabelan. Kabelan. Kabel UTP tipe pemasangan apa? Cross atau straight? Strike. Straight ya. Kalau menggabungkan laptop ke laptop pakai cross, tapi kalau ini kita pakai straight ya. Karena beda apa? Beda perangkat. Oke, kita bisa ambil untuk kabel yang gambar apa namanya, petir. Kemudian kita, ini kabelnya yang ini ya, yang copper cross straight. Cara masangnya, klik device-nya, kemudian pilih portnya. Portnya adalah RJ45, itu di sini dia fast Ethernet yang bawah. Ya, di sini portnya ada beberapa nih ya. Kita bisa pakai yang fast juga. Kalau yang di bawah fast juga tuh Pak, itu beda, itu yang gigabit. Yang speednya 100.000 Mbps. Kalau yang ini 100 Mbps ya. Terus yang ini juga gini. Kenapa kok oren-oren gini ya Pak? Gitu ya. Kenapa? Karena di switch ini ada OS-nya, operating systemnya. Jadi dia lagi booting, lagi boot. Sedangkan kalau kita pakai hub, dia nggak ada OS-nya, dia langsung warna hijau. Ya, warna hijau artinya sudah terhubung. Ya. Oke, ini tulisan-tulisan ini bisa kita hilangkan. Ya, karena mengganggu. Ini kan laptop. Kita option, pilih preference, kemudian kita checklistnya hilangin. Nah, jadi lebih bersih seperti ini. Oke, kemudian untuk menambahkan catatan, ini ada place note ya. Katakan ini net lab apa nih, lab A, lab 1 misalnya, lab 1. Dia pakai IP atau networknya itu kelas C 192.168.10.0 ya. Kemudian subnet maxnya atau maxnya saya buat di sini 255.255.0. Jadi kalau seperti ini, minimal hostnya berapa? Minimalnya itu 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254 ya. 255-nya kemana Pak? 255-nya itu BC itu broadcast ya. 192.168.10.255 ya. Kita punya lab seperti ini, ada 3 buah komputer. Lab 1 saya kasih nama, networknya itu yang 192.168.10. Berarti 3 komputer ini netnya harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini nanti nggak bisa connect ya. Sedangkan maxnya ini kelas C ya, maxnya kelas C, ujungnya 0.
Berarti maksimal 255 ya. Jadi ada dua nomor yang nggak boleh dipakai, yaitu nomor 0 dengan nomor 255. 0-nya untuk network, ujung akhirnya pakai broadcast. Yang boleh diinput di komputer itu IP 1 sampai IP 254. Berarti bisa 254 komputer terhubung kalau pakai model seperti ini. Ya. Ini karena pakai kelas C. Kita belum bahas subnetting ya. Baik. Jadi kita bisa buat tanda misalnya biar lebih rapi lagi. Oke, ini saya kasih warna kuning seperti ini. Kita anggap sebagai network lab 1 dengan network kelas C. Oke. Bagaimana menginputkan IP-nya? Ya, inputkan IP-nya itu cukup mudah, cukup diklik aja laptopnya. Oke, berarti ini nanti ini pakai IP 1 ya, 192.168.1 ujungnya, yang ini pakai 2 ya. Ini pakai 3. Ya, kan saya sudah ajarkan kemarin, syarat untuk terhubung mereka harus berada di network yang sama. Network mereka adalah 192.168.10. Ini adalah IP private kelas C. Sedangkan syarat untuk selanjutnya adalah hostnya harus beda. Ini nomor hostnya, ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Apa yang terjadi Pak kalau nomor hostnya sama? Akan terjadi konflik IP. Maka akan tidak bisa terhubung atau terkoneksi. Jadi tidak ada di dunia ini nomor IP yang sama. Ya, kecuali yang private. Kalau public nggak akan sama. Ya, apalagi server biasanya punya IP public. Baik, ini sudah saya tandai, berarti nanti pakai 192.168.10 1, 192.168.10 2, 192.168.10 3 ya. Cara nginputnya gimana? Tinggal diklik aja laptopnya. Nah, muncul seperti ini. Inilah perangkat laptopnya. Ini gambar dari sebelah kiri. Ya. Kemudian di sini ada menu desktop. Baru pilih IP konfigurasi. Input sesuai dengan analis atau rancangan yang kita buat. Berarti 192.168.10.1. Kemudian otomatis dia membaca ini sebagai IP kelas C, makanya dibuat subnetnya langsung otomatis. Kecuali nanti kita config di materi subnetting minggu depan. Setelah diinput, udah kita close. Cara melihatnya sudah masuk atau belum, kita bisa sort seperti ini. Nah, kita bisa mouse over namanya, mouse-nya diarahkan ke perangkat, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ bisa terlihat fast 0-nya, link-nya up, artinya portnya hidup. Kemudian IP-nya sudah terinput 10.1. Yang menarik di sini tidak ada netmax yang 255, tetapi pakai model CIDR. CIDR itu Class Interdomain Router. Di situ ada /24. Ada yang tahu nggak? Itu /24. Ya. Dari sini. Karena apa IP-nya Pak? Karena 24 port routernya Pak. Apa switch? Karena netmaxnya kelas C. Tidak, Pak. Kan ada 255. Kelas 255.0. Ini kan bilangan desimal. Ya kan? Kalau kita ubah ke biner, maka 255 itu angka satunya 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Sisanya 0. Ya. Sisanya 0. Ya, kan satu bagian itu 8 bit. 8 8 8. Jadi 8 kali 3 24. Nah, inilah dasar dari /24. Ya, jadi di router tertulis dia /24, modelnya kelas interdomain router seperti ini. Ya, jadi /24 itu dapat dari mana? Karena angka
netmax-nya kalau dibinerkan itu semua adalah 1 dan ditotalkan dikali 3, jadi slash 24. Itu kalau di kelas C. Ya, kalau nggak salah kan kemarin udah saya kasih di materi netmax-nya. Oke, di sini tadi sudah kita input yang 10.1. Selanjutnya tinggal diikuti yang 10.2. Ini cukup mudah. 192 168 10. Baik, tadi Pak Ajan katakan ada 2 IP yang nggak boleh dipakai kalau di netmax kelas C, yaitu IP 0 dengan IP 255. 0 itu adalah netmax, 255 adalah BC. Coba kita buktikan. Coba saya masukkan 0. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, maka akan muncul invalid IP. Ya, nggak boleh pakai 0. Net 0 itu adalah netmax-nya kalau di netmax kelas C. Kemudian saya coba masukkan lagi. Pakai yang model 255. Pakai model 255. Broadcast-nya saya masukkan. Saya klik lagi di sini. Nggak mau juga. Ya. Jadi 0 dan 255 kalau di netmax-nya model seperti ini kelas C nggak bisa dipakai. Ya, ada 2 IP yang nggak boleh dipakai, yaitu netmax, satu lagi network, satu lagi adalah broadcast. Jadi sini saya masukkan tadi 92 168 10 2. Oke, bisa. Terus kemudian di sini desktop IP 192 168 10 3. Ya, cukup mudah ya. Jadi kalau Anda mau belajar jaringan nggak ada perangkat, cukup pakai software ini aja. Nah, ini masih materi basic ya. Baik, sudah kita inputkan IP-nya, masing-masing ada. Biasakan setelah dicek, setelah diinput dicek kembali. Kadang-kala namanya human error ya. Kita udah bagus jaringannya, rupanya kok error aja. Rupanya kita salah input di IP-nya. Atau ada parameter yang nggak kita inputkan. Ya. Oke, setelah kita bisa uji dengan perintah, dengan protokol namanya ICMP. Internet Control Message Protocol ya. Pesannya itu adalah ping spasi alamat tujuan ya. Nanti kalian bisa browsing perintah-perintah jaringan yang sering digunakan. Selain ping itu ada tracer ya, untuk mengecek jalur routing. Misalnya Anda punya internet di rumah, lambat kali ya, kira-kira jalur saya lewat mana, lewat Singapura, lewat Eropa, atau lewat mana, itu kita bisa cek tracernya lewat mana. Biasanya langsung setiap provider itu beda, mau pakai Telkomsel, mau pakai XL, itu providernya beda-beda ngeroutingnya ya, jalurnya lewat mana ya. Paling cepat biasanya mereka ambil jalur yang terbaik ya. Kalau Telkomsel biasanya pingnya ke Singapura dan sebagainya ya, karena kalau di Indo nggak ada servernya untuk di Google-nya ya. Oke, jadi ping spasi alamat tujuan. Jadi kalau misalnya Pak Azan aktifnya di komputer host 3, saya mau uji, saya connect nggak ke 1 ya. Saya buka komputer host 3, saya klik, kemudian saya ambil command ya. Beritanya ping ya, nanti akan dikasih tahu cara penggunaannya ping, kemudian spasi /n untuk jumlahnya mau berapa kali ya, /f untuk lossnya, dan /t untuk targetnya ya. Tapi biasa umumnya adalah kalau ini menunya masih dikit karena pakai simulasi, nanti Anda bisa cek di sini command ya. Ini yang sesungguhnya, ini sistem operasi ping ya. Nah, ini lebih banyak nih penjelasannya ya. Uses ping /t untuk apa, /a untuk apa, /n untuk apa, /l untuk apa. Ini semuanya di sini ya. Di sini pakai type of service kalau versi 4 only ya. Ini lebih banyak ya, nanti bisa Anda pelajari di command prompt-nya. Kemudian ada test targetnya ya. Menggunakan ping ini pun bisa juga kita menyerang sebuah server ya, untuk di DDoS ya, tapi tidak terlalu efektif ya. DDoS itu berarti mengedownkan servernya ya. Kita kasih paket yang banyak sehingga servernya sibuk ya. Salah satunya adalah teknik sederhananya pakai protokol ICP ya. Pakai ping ini, kita ping aja servernya ya 1000 kali.
Udah 1000 kali 1 kilobyte, 1 gigabyte paket kita kirim, gitu ya. Nah, itu teorinya. Nanti coba dipraktekkan kalau bisa, ya. Tapi dasarnya di ping tadi. Jadi ping kita mau tes tujuannya adalah host 1. Jadi 192.168 harus komplit ya. 10.1 ya. Cukup IP-nya aja. Netmask-nya tidak perlu kita tuliskan. Kalau berhasil nanti akan tulis munculnya adalah reply. Ya, reply from. Besaran paketnya 32 dalam waktu mikrosecond ya. Ada TTL di situ, time to live. Itu waktu hidup paketnya di jaringan selama 128 kali lompatan. Ya. Jadi saya ngirim data dari komputer 3 masuk ke switch nyari yang IP-nya 10.1, dicarilah di sini 10.1. Setelah dapat 10.1 dibalikkan lagi sama ke 10.3. Sekarang 10.3 udah tahu 10.1 itu di mana, di sini posisinya, maka dikirimkanlah paketnya ya. Jadi komputer itu tidak ada alamat satu lagi namanya adalah MAC address. Ini kan ada MAC addressnya. Nih, kita coba ya, ini MAC addressnya. Nah, ini MAC address. Jadi kita simulasikan. Misalnya simulasinya ada di menu simulasi di sini. Oke, simulasi. Kita ambil paket, satu paket. Kita dari komputer 3 ngirim ke komputer 1. Oke. Kan kita bisa filter yang ICMP aja. ICMP aja. Kita klik protokolnya yang ICMP aja. Oke, yang versi 6-nya kita juga kosongkan. Kita kan mau tes yang versi 6 aja. Oke. Jadi kita start ya. Pertama kali saya start, komputer 3 akan mengirimkan datanya ke switch ya. Laptop 1 ke switch. Kemudian dari switch ke laptop host 1, kemudian balik lagi ke laptop host 1, kemudian balik lagi ke host 3. Berhasil ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi ping itu bukan sekali kirim aja ya. Ping itu bukan sekali kirim. Ya, habis ngirim dari host 3 ke switch sampai ke host 1, host 1 nerima, maka host 1 juga mengirimkan balasan. Kami sudah terima loh kiriman paket dari kalian. Ya, kayak kita ngirimkan paket pakai JNE atau dan sebagainya, harus ada konfirmasi paket sudah diterima. Kalau yang nggak mengirimkan konfirmasi, itu protokolnya ini kan TCP ya, protokolnya adalah UDP, User Datagram Protocol ya. Kalau ICMP ini termasuk bagian dari TCP ya, termasuk bagian dari jadi ICMP termasuk bagian dari Transfer Control Protocol, maka dia mengirimkan modelnya adalah koneksi only, jadi wajib ada balasan. Sedangkan kalau UDP ini biasanya untuk jam, jadi jam di handphone, jam di komputer itu biasa protokolnya UDP. Jadi sekali sinkron aja dia ya. Oke, kita uji lagi. Kira-kira Pak Azan tambahkan satu device lagi. Saya tambahkan laptop satu lagi. Saya tarik kabel. Oke. Kemudian Pak Azan kasih IP-nya seperti ini. 192.168.11.4 255. Oke. Kira-kira connect atau tidak? Tidak. Tidak. Alasannya?
Karena beda alamat. Gimananya yang beda? Alamat IP. Ya, alamat IP yang mana yang beda? 192.11.4 itu, Pak. Nah, angka yang mana yang beda? 11. Enggak 11 ya. Kita lihat di sini, netmax-nya kan 25-nya 3 kali. Ya kan? Berarti Ya. tiga bagian di atas ini harus sama. Sedangkan di sini 10. Ini pakai 10, ini pakai 10, ini pakai 10. Sedangkan ini pakainya 11. Ini udah lain jalan istilahnya. Ya, lain network. Networknya udah lain walaupun beda satu angka aja. Karena tiga bagiannya harus sama, satu bagian harus beda. Kita uji coba ya. Kita masukkan di sini 192, 168, 11.4. Oke ya. Kita bisa tes dari komputer 3 ke komputer 11. Oke. Setelah di ping maka akan muncul seperti ini. RTO. Ya, request timeout. Waktu request pesannya itu berakhir ya. Akhirnya memang ini banyak problem, bisa cek kabel, bisa cek switch dan bisa cek IP. Jadi paling sulit itu kalau belajar jaringan adalah troubleshootnya. Ya, udah bener nih kabelnya, udah bagus nih switchnya, tapi salahnya di mana? Oh, rupanya salahnya di IP-nya. Ya, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak replay? Karena paket nggak nyampe. Ya, nggak diketahui. Karena udah beda jalur ini, yang satu 10, yang satu 11. Baik, kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang ini masih kelas C, masih menggunakan satu switch. Kira-kira kalau saya punya satu jaringan lagi, ya ini saya copy nih, misalnya. Saya copy, saya letak di sini, Bang. Saya punya satu jaringan lagi, pakai kelas B nih. 172.16.10. Kelas B netmaxnya cuman 2. Berarti minimalnya dari 172.16.01 ya sampai 172.16.255.254. Sedangkan yang di sini 172.16.255.255 ya. Gini dia gambarannya, mungkin saya bisa gedekan. Ini pakai kelas B, dia agak beda. Karena apa? Karena bagian yang terakhirnya adalah dua bagian adalah host, sedangkan dua bagian lagi juga network. Oke, ini saya remove dulu. Ya, jadi ada 65.000 ya. 256 kali 256 jadi 65 ribuan. Jadi ini maksnya dua bagian sama. Jadi 172 16 saja yang harus sama. Sisanya boleh beda. Yang pasti nggak boleh pakai yang 00 sama yang berapa? Oh, ini netnya ini 0 ya. 0 gitu. Gini. Ya, 00 nggak boleh dipakai sama yang 255 25 nggak boleh dipakai. Netmax sama BC. Sisanya ini ada sekitar 65.000 host komputer yang bisa dihubungkan dari 01 sampai 255 254. Nah, ini kelas B. Nanti bisa dicoba. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana menghubungkan dua buah network yang berbeda IP? Pakai alat atau tidak? Mikrotik.
Pakai alat atau tidak? Pakai Pak. Pakai apa namanya? Pakai mikrotik bisa Pak, tapi di routing lagi sih. Nah, itu tadi dibilang. Nama alatnya mikrotik itu adalah bagian alat namanya router. Teknik mencari jalurnya namanya routing. Ya. Ini router, ini routing. Alatnya namanya router, mikrotik router, Cisco router. Nama alatnya routing. Berarti nanti bisa dicoba di rumah. Di sini di tengah. Routernya taruh tengah sini. Nah, routernya taruh di tengah, kasih kabel. Kalau nggak ngerti kabelnya, bisa pakai kabel yang ini. Merah. Ini pakai kabel otomatis ya. Oke. Jadi kita bisa pakai kabel ini. Oh, portnya udah nggak ada ya. Mana sini ya? Nah, oke. Modelnya seperti ini. Kalau mau digabungkan dua buah network yang berbeda. Jadi pertanyaan ini Pak, kenapa merah? Ya, kalau di router ada model on off-nya. Ya, ini masih mati dia portnya. Ini mati, ini mati. Beda sama switch, otomatis hidup portnya. Kalau di router, portnya harus di on sama di off kan. Kalian pernah ada yang langganan IndiHome nggak? Pernah Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita langganan IndiHome, kita kan dikasih router pinjaman kan? Ya. Ya, kan layanan IndiHome ada telepon, ada TV, dan ada internet. Nah, jadi masing-masing portnya itu dikonfig. Kalau kita lihat router belakangnya, ya, seperti ini ya. Kita cari gambar router. Oke. Nah, ini kan ada gambar seperti ini. Ini kan nih port-portnya. Ini portnya semua dalam posisi mati. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai internet sama TV, nah berarti dihidupkan nanti LAN 4-nya. Ya. Jadi walaupun saya punya alatnya, tapi kalau portnya dimatikan oleh pihak IndiHome-nya, ya kita nggak bisa connect juga. Ya, itulah modelnya router, switch on dan switch off. Ya, jadi bisa dimatikan, bisa dihidupkan kalau di router. Ya. Ini portnya. Ya, ini lebih lengkap lagi di sini. Nah, itulah router. Jadi bisa dimatikan, bisa dihidupkan portnya. Beda sama switch. Ya, kalau switch dia biasanya banyak aja. Ini switch. Nah, koneksi internasional nih teman. Nah, oke. Jadi kalau switch dia tidak ada model on off-nya. Switchnya jadi switch Nintendo nih. Switch jaringan. Jadi ini switch Nintendo. Nah, ini dia. Ini switch ya. Kalau switch biasa bodinya bongsor ya, gede karena portnya banyak. Ini bisa menghubungkan sekitar 24 port, ada yang 32 port, bahkan 64 port ya. Makin gede biasanya makin banyak gangguannya. Ya, kalau yang router biasa portnya sedikit tapi kemampuannya optimal. Karena bisa matikan, bisa dihidupkan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya rasa materinya sampai di sini. Nanti kalau bisa di rumah ini coba dihubungkan dua buah jaringan yang IP-nya berbeda pakai router. Searching aja di internet. Ini nggak tugas ya, nggak quiz. Cuman bagi yang mau nyoba aja. Ya. Cuman yang mau mencoba saja.
Kalau ada yang mau bertanyakan silakan tentang jaringan. Kalau yang lain mikrotik dan sebagainya boleh. Nanti kita akan juga ini sekalian promosi juga. Nanti kita akan ada buka ya, tapi belum tahu waktunya kapan buka Mikrotik Academy. Ya nanti kalau ikut ini bisa mendapatkan sertifikat internasional langsung dari Latvia. Mungkin bagi yang anak TKJ tahu ya. Nah, itu rencana kita buka nanti kalau sudah diresmikan oleh pimpinan ketua, nanti kita akan buka kelas Mikrotik Academy ya. Biayanya tidak semahal yang di luar ya. Kalau di luar bisa 2 jutaan ya. Nanti kita ini akan lebih murah, tapi bisa kita mendapatkan sertifikat internasional. Dan satu lagi nanti juga kalau jadi saya juga buka Red Hat Academy ya. Kita akan belajar Linux bagi yang tertarik ya, belajar Linux tapi Red Hat ya, nanti boleh dibaca-baca dulu. Nah itu sebagai informasi ya, jadi bisa kita tunggu pelayaran. Nah, baik, ini sampai di sini materinya. Minggu depan kita pakai subnetting. Kalau tadi ini pakai ini maksimal 254 kan boros itu IP-nya. Ya. Sedangkan bandwidth-nya cuma 10. 254 orang connect 10 bandwidth-nya 10 mega, cengap-cengap ya. Internetnya nggak akan yang dapat, putus semua. Jadi caranya adalah kita batasi yang boleh pakai internetnya dengan cara membatasi alamatnya ya. Jadi 254 ini nanti kita akan press lagi jadi kecil, bisa jadi cuma 30 IP. Jadi ketika ada yang mau connect, dia nggak akan bisa connect karena dia nggak akan dapat alamat. Nah, itu namanya super subnet. Jadi subnet disubnetkan lagi, udah kecil dikecilkan lagi ya, untuk minimal gangguan ya. Kemudian dari sisi bandwidth juga lebih baik. Jadi super subnetting sesuai dengan materi yang saya sudah. Membatasinya di router, Pak. Hah? Membatasinya di router. Nggak harus di router, kita tinggal batasi aja di penginputan IP-nya. Bisa di router, bisa itu di perangkat berarti kan, atau bisa langsung di laptopnya juga bisa. Kita set nanti pakai cara manual gitu ya. Saya rasa itu nanti rekamannya akan saya bagikan. Ini saya sudah coba pakai Google Meet lebih dari 40 menit, lebih bagus daripada pakai Zoom ya. Sudah lebih panjang waktunya. Nanti coba kalian lihat di kuota kalian apakah lebih banyak pakai ini atau pakai Zoom ya. Saya rasa itu. Ada lagi pertanyaan kan? Sudah, Pak, mantap, Pak. Nanti rekamannya bisa dipelajarin lagi. Minggu depan kita live class lagi. Bagi yang nggak bisa ikut nggak apa-apa, tidak akan mempengaruhi nilai ya. Ada videonya nanti bisa ditonton ulang. Yang penting tadi yang ini, saya maunya kalian kuliah sekaligus dapat sertifikat pelatihan internasional ya. Di sini ada banyak kursus. Coba yang ini aja dulu, pakai tracer ya, yang pakai tracer. Saya sudah ikut ya, coba saya login punya saya. Saya ada beberapa yang sudah banyak saya ikuti, mana tahu termotivasi untuk masuk di bidang networking ya. Ini email saya. Oke. Ini tampilan dari siswa akademi yang saya ikuti. Ada beberapa yang saya ikuti. Selain networking juga ada pemrograman seperti bahasa C, Python ya. Jadi cukup buat satu akun untuk untuk semua ya, MetaChat. Ini kursus yang lagi saya ikuti. Saya lagi ikut network Linux ya, NDG, gratis nih masa pandemi ya. Kemudian saya lagi dapat beasiswa juga dari Kominfo ini untuk network enterprise ya. Ini enterprise networking security automation. Ini lagi saya ikuti, lagi progresnya ya. Ini sebentar lagi selesai.
baru nanti akan ujian internasional ya. Ini yang sudah selesai, yang ini yang komplit. Ini tampilan kalau sudah komplit, nanti ada get sertifikat kayak gini, dapat sertifikat. Ini saya udah ikut yang introduction Rocket Racer yang saya suruh tadi ke kalian, saya dapat sertifikat karena saya lulus ya, pas katanya. Jadi nanti Anda bisa ikuti. Ini juga dapat beasiswa waktu itu. Kemudian ini Linux tapi yang seri pertama ya. Ini kita coba yang ini yang saya minta kalian untuk ikut ya. Introduction. Kita lihat nih materinya kayak mana. Nah, ini tampilan dalam dari Cisco Academy ya. Yang penting akunnya jangan lupa. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, tampilannya gini. Nanti kalau nggak ada softwarenya bisa download di mana, Pak? Di sini ada di menunya. Student Resource. Ya, klik Student Resource. Nanti ada paket tracer mulai dari versi yang terbaru sampai versi yang lama. Ini ada download and install. Global. Nah, ini resource-nya. Ini paket tracernya nanti ada di sini. Nah, ada yang versi desktop, ada yang contoh-contoh soal juga ada. Nah, ini untuk sisi paket tracernya. Ini bisa download di sini, sesuaikan dengan komputernya ya. Baik, setelah itu sini ada, ini menarik nih di sini. Ada home, modul, diskusi, grade, assessment dan quiz. Yang perlu kalian kerjakan itu klik modul. Nah, di sini ada modul-modulnya. Read modul. Baru ikuti kuisnya. Nah, kerjakan kuisnya. Baca lagi modulnya, ikuti kuisnya. Isi umpan balik atau kuesioner, baru dapat deh sertifikat. Ya. Dapat deh sertifikat. Di sini grade, ya, grade untuk nilainya. Ini ya. Jadi cukup diisi kuisnya, kemudian quiz feedbacknya, nanti dapat nilai seperti ini. Nanti Anda bisa dapat sertifikat. Saya kembali ke layar utama. Ini sertifikat yang ini tadi ya. Nah, klik. Pilih siapa yang tanda tangan, salah satu aja lah, misalnya Kimberly Lee. Nah, dapat sertifikat PDF ya, pelatihan online yang internasional ya, tapi bukan sertifikat profesinya ya, hanya sertifikat ikut kursus. Kalau mau profesinya nanti wajar aja di tes lagi. Dapat dari Cisco kursus komplit ya, tentang materi paket tracer. Udah siap satu, tertarik lagi, ikut lagi yang lain, kan masih banyak tadi ya, ada nih, ikuti yang lain. Ini kursnya masih banyak nih. Siapkan target 1 bulan 1 sertifikat gitu misalnya ya. Jadi mana Mas? Berapa? Sama Pak Julpian? Sama Pak Boy. Pak Boy? Pak Ketua belum datang ya? Baik, saya rasa itu. Mama. Nanti rekamannya akan saya bagikan, saya edit dulu ya. Apakah masih ada semua? Tinggal 5 orang saja. Saya cukupkan ya. Hairul Ihsan Andini. Oke Pak, mantap Pak. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal saya tanya lagi Pak. Oke. Boleh by WA juga boleh tanya. Oke Pak, siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.